Oke, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BSSR atau Barang Multi Sukses Sarana Tbk. Jadi ini laporan keuangan yang kuartal kedua sudah keluar. Ini dia bergerak di bidang pertambangan batu bara ya. Ini ada direktur utamanya yaitu Widada, kemudian ada direktur yaitu Wong Liu Jie. Untuk nama kantor mereka ada di Geraha Barang Multi, lantai 3 Komplek Harmoni Plaza, tepatnya di Jakarta Pusat ya. Jadi ini seperti biasa kita sudah sering sekali membahas tentang perusahaan pertambangan batu bara. Tapi nanti kita lihat gimana dengan kinerja saham BSSR kali ini yang kuartal kedua ya, atau pertengahan tahun kalau mau kita bilang. Di sini untuk laporan keuangannya itu nilainya itu 1 tahun penuh. Nilai 1 tahun penuh tapi betulnya itu USD atau US dollar. Jadi nanti dikali saja dengan 15 ribuan ya. 15 ribuan. Untuk kas setara kas kita lihat 45 jutaan dolar sekarang jadi 102 jutaan dolar. Piutang usaha oke, gak gitu beda jauh. Kemudian persediaan, nah ini yang penting. Persediaan dia meningkat sekitar 12 jutaan dolar, lalu total aset pun meningkat dari 408 juta dolar menjadi 455 juta dolar. Pokoknya dia persediaan tadi meningkat pun 12 jutaan dolar ya, kita lihat di sini. Ini cukup bagus, kalau kita lihat sampai sekarang cukup bagus. Kita lihat dulu untuk total hutang jangka pendek 153 menjadi 176 jutaan dolar. Peningkatan paling banyak itu di utang dividen. Jadi memang ini udah kedua kali kami temukan ada beberapa perusahaan yang dia hutangnya meningkat karena utang dividen, ibaratnya perlu kasih dividen. Tapi semoga saya nanti cukup bagus. Ini total liabilitas dari 165 jutaan dolar menjadi 188. Artinya dia meningkat kurang lebih 20-an juta dolar. Jika kita bandingkan dengan ekuitas, ternyata hampir sama lah ya. Berarti masih oke-oke saja. Tetapi menurut kami ya, dividen itu tidak selalu buruk bagi perusahaan. Itu bisa meningkatkan citra perusahaan di mata investor, ataupun itu bisa meningkatkan pokoknya value ya. Ada value-nya juga. Kalau gak kasih oke. Pokoknya kita lihat sisi positifnya aja. Di sini penjualannya kita lihat 593 juta dolar menjadi 400-an juta dolar, berkurang. Nah ini berkurang, laba bruto oke, dia berkurang sedikit. Beban usaha kalau kita di sini penjualan oke, dia berkurang. Ini memang berbanding lurus ya, dengan penjualan cukup bagus. Laba periode berjalan dari 106 juta dolar menjadi 80 jutaan dolar. Ketika kita tambah dengan persediaannya, berarti masih kayak labanya masih lebih kecil ya dari tahun lalu. Tetapi itu masih oke. Ketika ada beberapa perusahaan yang bahkan sudah mengalami kerugian, artinya dia dari kemarin untung sekarang rugi, perusahaan ini masih bisa mencatatkan keuntungan. Nah, tapi ini tergantung karena harga batu bara kan naik turun. Kita nggak tahu gimana dengan yang akhir tahun. Nah, jadi kita nanti lihat saja yang kuartal berikutnya ataupun akhir tahun itu gimana kinerjanya. Semoga semakin baik ya, semua perusahaan di Indonesia semoga semakin baik. Ini arus kas dari aktivitas operasional. Pembayaran kepada pemasok dan atas beban operasi ya. Atas beban operasi dia menurun. Menurun sedikit nih dari tahun lalu. Nah ini menurun sedikit, tapi ini pun dia digabung ya. Dia bukan pembayaran kepada pemasok aja. Dan entah kenapa kami agak menyukai perusahaan yang dia laporan keuangannya itu dia hanya menyatakan pembayaran kepada pemasok, sedangkan yang lainnya itu dipisahkan. Itu kami merasa perusahaan ini agak cukup bagus ya. Tapi nggak tahu juga, itu tergantung persepsi masing-masing, tergantung pemikiran masing-masing. Kita lihat di sini, ini mereka ada pisahkan langsung. Nah, arus kas untuk operasional berapa, untuk investasi berapa, untuk pendanaan gimana, ada pisahnya. Ini komisaris utama kita lihat apakah ada mengalami perubahan. Tampaknya ini ada mengalami perubahan. Di mana komisaris independen, ini kemarin ada Insinyur Kuntoro Mangku Subroto. Ini bintang 1 ya, ini bisa diingat, ini bintang 1. Kemudian ini ada yang bintang 3, ada Kim Ji Won sebagai direktur, digantikan dengan Sang Won Lee. Ini banyak sekali nih top manajemennya ini. Tampaknya memang merupakan perusahaan besar. Jadi top manajemennya itu banyak. Semoga saja dengan manajemennya perubahan ini ada beberapa hal yang bagus ya. Ini ya, ini yang kemarin nih, yang kembali di sisinya. Pokoknya ini semoga mereka sekeluarga sehat-sehat, menjadi lebih baik. Semoga semua orang bahagia gitu aja lah ya. Ini kita lihat di sini persentase kepemilikan. Ini nih. Kemarin mereka gak ada pertambangan di Jakarta Pusat.
nggak ada PT Energi Batubara Jaya, PT Multi Energi Sugi, ke PT Berkaba Bersama Batubara. Sekarang ada kepemilikan sebesar 99%-an. Di bidang pertambangan kita lihat semua tiga di Jakarta Pusat ya. Kemarin di Jakarta Selatan saja walaupun total aset belum begitu besar. Tapi ini perlu disyukuri, berarti ini perusahaannya kayak ekspansif nih. Kayaknya ya, menurut kami aja. Tapi itu tergantung pemikiran masing-masing juga. Ini menurut kami kayak agak cukup bagus sih, walaupun terjadi penurunan laba ya. Dan nanti kita lihat saja gimana dalam kuartal berikutnya. Keputusan investasi tetap berada di tangan Anda sendiri, yaitu tergantung pemikiran Anda sendiri. Ini kas dan setara kas. Kasnya ini oke, gak gitu beda jauh. US dollar gak gitu beda jauh. Dia meningkat itu paling banyak di bank ICICI Bank Limited. Ada yang pernah dengar gak? ICICI Bank Limited. Nah, di sini tadi ada disebutkan ya, ICICI Bank Limited. Kita lihat depositonya. Wah, ini dulu gak ada deposito rupiah, sekarang udah ada. Yang US dollar dulu sedikit, sekarang sudah jadi agak banyak. Ini cukup bagus nih ya, 19 jutaan dolar kayak saja dan 15 ribuan. Itu sudah berapa itu? Ini cukup bagus. Kas dan setara kas kita lihat. Bahkan untuk yang rupiah 5-6%-an. Ini tergolong oke ya. Mengapa kami bilang kayak gitu? Ada beberapa perusahaan yang dia taruh di deposito tapi bunganya itu sekitar 3-4% saja. Nah, memang walaupun kami ada beberapa yang dia bisa menghasilkan hingga 6% gitu-gitu lah ya. Kayak di Cbank. Nah, jujur, kayak di Cbank kami merasa Cbank itu dia bunganya agak cukup tinggi sih untuk deposito, gak tahu juga untuk masing-masing. Ini belum jatuh tempo, kita lihat untuk piutangnya. Ini piutangnya ini masih oke lah ya, walaupun dia meningkat yang lebih dari 3 bulan, 300-an ribu dolar menjadi 1,3 jutaan dolar. Nah, kurang lebih 16 hingga 17 miliaran ya, kurang lebih lah ya. Tapi pokoknya dia meningkat lah, walaupun jumlahnya itu masih agak tergolong kecil sih menurut kami ya, jika dibandingkan dengan yang baru jatuh tempo. Ini ada piutang lain-lain. Wah, ini apa nih? Ada Tata Singapura, ada lain-lain. Ini berarti mereka ada hubungan ya dengan mereka ya. Wah, ini kayaknya cukup hebat nih perusahaan ini. Ini umur piutang lain-lain. Wah, umur piutang lain-lainnya agak sedikit macet. Dimana di sini agak ini kita lihat balik ya. Nah, ini Brunke Enterprise. Mereka ada hubungan dengan Brunke Enterprise, Tata International Singapore and West Asia. Wah, ini mereka ternyata ada hubungan dengan yang di luar sana ya. Perusahaan di luar mungkin punya sendiri atau gimana ya. Ini persediaan batu bara dari 35 jutaan dolar menjadi 47 jutaan dolar. Ini bertambah 12 jutaan dolar tadi. Ditambah dengan laba lagi masih belum sampai dengan tahun lalu. Ini aset tetap bisa di sini. Tapi menurut kami ya, rata-rata perusahaan besar di Indonesia itu ada perusahaan lain di luar negeri. Setidaknya kalau bukan bergerak di bidang di luar negeri atau operasional tidak berada di luar negeri, setidaknya paling menjadi perusahaan investasi. Rata-rata ada itu, rata-rata ya, mungkin nggak semuanya, tapi rata-rata ada juga. Ini kita skip. Penjualan kalau kita lihat di sini, wah, ini penjualan kepada pihak berelasi. Nah, ini kepada Brunke Enterprise dia meningkat, oke, cukup bagus. Tata International West Asia dia meningkat. Yang Singapura nih yang menurun. Ternyata dia penjualan ke yang Singapura ini yang menurun, 23 jutaan dolar menjadi 9 jutaan dolar. Itulah alasan mengapa labanya itu berkurang. Kemudian selain itu, yang pihak ketiga juga berkurang cukup drastis. Sebenarnya kalau kita lihat, untuk yang dari total amount-nya, yang paling apanya itu yang pihak ketiga. Benar paling banyak itu pihak ketiga. Jika dilihat dari jumlahnya ya, bukan presentasenya. Ini beban pokok, penjualan, pengupasan tanah, pengangkutan tenaga kerja, dan lain-lain. Perbaikan dan pemeliharaan meningkat. Ini sangatlah bagus. Kami sangat suka perusahaan yang dia mengutamakan perbaikan dan pemeliharaan, walaupun itu semuanya tetap ada risk-nya. Ada risk-nya, bisa saja ada markup harga,
ataupun ada yang sengaja tunda-tunda waktu atau gimana. Tapi menurut saya ya, setiap perusahaan itu kalau dia ada perbaikan itu cukup bagus. Kita harus percaya dengan perusahaan, kita tarik panjang aja laporan keuangannya 5 tahun atau apa, setidaknya resikonya itu sudah sedikit lebih rendah. Walaupun bisa juga apa ya, kita sih ini udah umumnya nih ya. Maka harus ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.